Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar komunikasi. Simak terus video berikut ini ya. Proses komunikasi sedikitnya melibatkan 4 elemen atau komponen sebagai berikut. Yang pertama, sumber atau pengirim pesan atau komunikator. Kedua, pesan. Dan ketiga, saluran. Dan keempat, penerima atau komunikan. Sumber atau pengirim pesan atau komunikator yakni seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi atau institusi yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan. Pesan berupa lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, gestur. Saluran, yakni sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan, misalnya telepon, radio, surat kabar, majalah, TV, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penerima atau komunikan, yakni seseorang atau sekelompok orang atau organisasi atau institusi yang dijadikan sasaran penerima pesan. Demikianlah tadi 4 elemen atau komponen dalam proses komunikasi, yaitu ada yang pertama sumber atau pengirim pesan atau komunikator, kedua pesan, ketiga saluran, dan keempat penerima atau komunikan. Selanjutnya kita akan melihat contoh dalam proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pihak sumber membentuk enkode pesan dan menyampaikannya melalui satu saluran tertentu, misalnya melalui surat, telepon, gelombang udara, jika komunikasi berlangsung secara tatap muka. Kemudian, pihak penerima mengartikan dan menginterpretasikan pesan tersebut. Apabila ia, penerima, punya tanggapan, maka ia akan membentuk pesan dan menyampaikannya kembali kepada sumber. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi. Dalam hal ini, menurut Wilbur Scrum, suatu proses atau kegiatan komunikasi akan berjalan baik apabila terdapat overlapping of interest atau pertautan minat dan kepentingan di antara sumber dan penerima pesan. Sebagai contoh, si A, seorang mahasiswa, ingin berbincang-bincang mengenai soal perkembangan nilai valuta asing dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Bagi si A, tentunya akan lebih mudah dan lancar apabila pembicaraan mengenai hal tersebut dilakukan dengan si B yang juga sama-sama mahasiswa. Seandainya si A membicarakan hal tersebut dengan si C, seorang pemuda desa tamatan SD, tentu proses komunikasinya tidak berjalan sebagaimana diharapkan si A. Karena antara si A dan si C terdapat perbedaan yang menyangkut tingkat pengetahuan, pengalaman, budaya, orientasi, dan mungkin juga kepentingannya. Contoh tersebut memberikan gambaran bahwa proses komunikasi akan berjalan baik atau mudah apabila di antara para pelaku komunikasi yang terlibat terdapat banyak persamaan dalam hal kerangka referensi. Namun demikian, tidak berarti bahwa komunikasi baru terjadi apabila kerangka referensi dan masing-masing pelaku atau sumber dan penerima relatif sama. Artinya, apabila kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan seseorang, maka kita harus mengolah dan menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara lain yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi, dan latar belakang budayanya. Untuk selanjutnya,
silakan kalian pelajari dan mencari tahu mengenai proses komunikasi linear, sirkuler, dan konvergen. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.